wasallam. Allahumma anfa'na bi rabbil alamin. Astaghfirullahal qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. فصل في تعظيم العلم وأهله. اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. قيل ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة والتعظيم. وقيل الحرمة خير من الطاعة. ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر بترك الحرمة. ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم. قال علي كرم الله وجهه أنا عبد من علمني حرفا واحدا إن شاء باع وإن شاء أعتق وإن شاء استرق. Di fasal ini kita diajarkan, diterangkan tentang mengagungkan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memiliki keluasan ilmu, diberikan oleh Allah pemahaman yang luas, namun diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Dan seseorang itu akan menjadi mulia, ya paling kuat untuk membuat orang itu mulia ilmu. Dari segala macamnya ilmu. Walaupun dari mata manusia yang rakus akan dunia, dia akan melihat duit itu yang merubah segalanya. Tapi orang yang punya hati bersih, dalam pemikiran orang yang demikian, pasti ilmu adalah yang paling utama. Ilmu yang paling berharga. Dan sebetulnya secara tidak langsung setiap orang itu pasti lebih mengagungkan orang yang punya ilmu daripada apapun. Karena itu diajarkan di sini bahwasanya orang yang menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, bukan tidak mendapatkan pemahaman ilmu, ya bukan. Hakikah ilmu yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya tentang makna daripada ilmu yang dimaksud. Ilmu yang bisa membuat orangnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ilmu yang mendorongnya untuk mengamalkannya, ini nggak akan bisa didapatkan. Dan juga tidak bisa diambil manfaat dari ilmu tersebut. Dan itu bahaya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmih. Nanti di hari kiamat orang yang paling berat azabnya adalah orang yang punya ilmu tapi enggak diberikan oleh Allah manfaat dalam ilmunya. Dia enggak bisa ngamalkan ilmunya. Tahu ini haram dilakukan, tahu ini wajib ditinggalkan, tahu sunnah dianggap ya sunnah kan, tahu makruh dibenci, tahu kan cuma makruh. Ini orang punya ilmu tapi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, dan itu berbahaya. Lah orang yang mencari ilmu tidak akan mendapatkan hakikahnya ilmu, tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu, illa kecuali cara untuk bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan ilmu yang manfaat itu dengan ta'zimi ilmi wa ahli, mengagungkan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Wa ta'zimil ustazi wa tauqirih, mengagungkan, menghormati guru dan guru yang mengajarkan ilmu kepada dia. Sebagai gambarannya, orang yang mengagungkan ilmu itu bagaimana? Contoh aja, contoh. Ilmu itu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan disuruh datang. Orang yang bodoh itu kan yang nggak ngerti kepada orang yang ngerti. Bukan guru dipanggil disuruh datang. Kita yang butuh ilmu, kita yang datang kepada orang yang punya ilmu. Karena itu Imam Bukhari ketika diminta oleh raja datang mengajarkan, katanya Imam Bukhari, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Raja yang minta disuruh datang. Nggak bisa. Ilmu di bawah siapapun nggak bisa, harus di atas siapapun. Karena dia akan menggiring kepada kebenaran. Kemudian ilmu itu layak ditunggu, bukan menunggu. Nah, kadang kita ini ngerasa Ustadz durung teko. Loh, kon teko dhisik. Duduk ustaz ngenteni muridnya lengkap baru diterangno. Kan kita yang butuh kasarannya loh, makanan. Kita kan butuh makan. Injuku oh. Kalau gak butuh minggiro. Kan gitu. Ilmu ini kan makanan kita sebetulnya. Lah ya kita yang butuh, kita yang datang, kita yang menanti, bukan kita dinanti. Nah, kadang kita merasa sedurung ceramah, berangkat ngenteni ceramahe, durung dimulai taklime, nggak berangkat nunggu. Nah, di mana-mana itu guru ditunggu murid, duduk murid nunggu guru. Nah, ini karena kita kurang menghormati ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Terkhusus yang memiliki ilmu itu guru kita, yang mengajari kita,
baik mengajari kita ilmu zahir ataupun ilmu batin, baik guru itu yang memang dia murabbi kita atau guru yang sekedar mengajarkan kepada kita. Kita kurang mengagungkan, menghormati mereka. Apa mana lek gurune luwih fakir, lebih miskin. Gampang ae ustaz gampang ae ustaz iki gampang kok ae wis. Akhirnya kepingin ngajari wong-wong ku cek cerdas. Kadang meminta khotib Jumat, khotib Id lewat telepon dok. Ustaz bisa Ustaz ya? Kate dijawab gak iso iku ya anjane iso, tapi kok cek kurang ajar temen, gak menghargai sama sekali. Ya kita gak oleh jaluk dihormati, minta dihormati kita gak boleh. Tapi orang-orang ini kadang gak ngerti, gak cerdas gitu loh. Lah kalau sembarangan nyari khotib, ya salah kabeh akhirnya. Kan yang dicari khotib itu yang berilmu. Lah kalau yang berilmu, ya datangi, hormati, muliakan. Ulama kok cek repot temen, cek soro temen, sing gampangan lho. Kalau kamu ini menghormati, mereka itu gampangan, nggak susah. Hanya saja kamu kurang menghormati itu aja. Mereka nggak butuh dihormati, itu kewajiban. Mereka wajib menyampaikan, kamu wajib menghormati. Sama-sama menjalankan kewajiban. Nah, karena itu kadang kita ini kurang menghormati orang-orang yang punya ilmu, terlebih guru kita, sehingga kita nggak dapat manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Belajar tahunan pun nggak dapat apa-apa. Nggak bisa mengembangkan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari guru kita. Dan itu hijab yang membuat dia susah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan, tidaklah seseorang itu sampai menggapai apa yang ingin dia gapai kecuali bil hurmah, dengan ta'zim kepada guru. Dan orang itu tidaklah seseorang akan tersungkur, akan jatuh kecuali dengan meninggalkan penghormatan dan pengagungan kepada guru, kepada ilmu dan orang memiliki ilmu. Karena itu sampai dikatakan oleh sebagian ulama itu, orang yang mengatakan kepada gurunya la yuflih. Man qala li syaikhihi la yuflih. Siapa yang mengatakan kepada gurunya ketika diperintah oleh gurunya kemudian mengatakan enggak, moh, dia enggak akan beruntung, enggak akan sukses. Enggak akan sukses. Bahkan orang yang enggak menerima arahan dari gurunya, dia akan diuji oleh Allah. Dia akan mendapatkan bala dari Allah dengan menjadi pelayannya wanita, pelayannya istri. Nah, Delon, sekarang kan banyak ya laki-laki nggak berani sama istrinya. Bukan nggak berani sama Allah, nggak berani sama istrinya. Keluar izin ke istri. Dia no syariatnya Nabi, ajarannya Nabi, laki-laki mau keluar izin ke istri itu dari mana? Gak ada ceritanya laki-laki mau keluar izin istri. Kalau memberitahu istri, iya boleh masih, mungkin biar gak khawatir, biar gak bingung. Bukan izin, lek gak oleh gak metu. Gak ada ceritanya. Perempuan gak boleh keluar kecuali dengan izin suami, dan itu pun harus ada mahramnya. Kenapa demikian terjadi? Coba cek dalam hidupnya. Dia mengagungkan ilmu enggak? Dia mengagungkan orang yang punya ilmu enggak? Enggak akan terjadi dalam hal itu ketika dia melakukannya. Nah, karena itu kita kadang-kadang menganggap enteng hal itu sehingga Allah murka. Ya, kita akan dijadikan budaknya perempuan.
diatur oleh perempuan. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikatakan juga penghormatan kepada ahlul ilm, penghormatan kepada ma'azzamallah, apa yang diagungkan oleh Allah itu khairun minat ta'ah, lebih baik daripada taat. Kadang kita sholat, kadang kita zikir, tapi tanpa ada rasa takzim kepada yang kita sembah, yang kita sebut. Kita sholawat kepada Nabi, tapi tanpa ada rasa takzim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di majelis omong-omongan, hadir maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi omong-omongan, gak ada takzim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ngelamun, gak ada takzim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran, cara duduknya nggak takzim kepada Al-Quran. Sholat pakai kaos, coba metu nggak ya kaos ya. Sholat pakaian seada-adanya, coba kalau acara undangan seada-adanya. Nggak ada takzim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takzimnya itu yang paling utama. Ibadah kita tanpa ta'zim itu justru ihana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita datang kepada presiden, bagaimana pakaian kita? Coba kita diundang presiden, kemudian kita datang pakai celana 3/4, pakai kaos oblong, ya, ganti adus, kumus-kumus, boleh kita masuk? Lu kita diundang loh ini, boleh tidak kita masuk? Nggak boleh. Kita diundang sholat 5 waktu oleh Allah, tapi sholatnya pakaian seada-adanya. Beda kalau mau hadir mantenan, kinyus-kinyus, seger. Karena itu Imam Malik lihat takzimnya kepada ilmu, kepada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mau membaca hadisnya Nabi, beliau mandi, pakai wewangian, bakar bukhur, sudah suci zahir batin, baru membaca hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang minta satu hadis kepada beliau, mandi dulu beliau. Lihat Imam Bukhari, sebelum mengambil hadis dari ulama yang sudah dekat, dia mau ambil hadisnya, setelah perjalanan panjang, mandi, sholat 2 rakaat, baru mengambil hadis itu. Setelah itu sholat 2 rakaat lagi, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takzim kepada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat digambarkan, ala tara annal insan la yakfur bil ma'asiyah. Bukankah orang itu ketika maksiat dia enggak dikatakan kufur? Ya, dia ada berdosa, tapi dia enggak dikatakan kufur. Wa inna ma yakfuru bi tarkil hurmah. Justru orang itu akan bisa dikatakan kufur ketika dia tidak hormah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat itu dosa, tapi menganggap enteng maksiat itu bahaya. Menganggap enteng apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahaya. Al-Quran ini mulia, dilemparkan, dibuang di sampah. Bukan hanya maksiat itu, ini bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa dia melakukan itu? Karena nggak ada penghormatan. Sebaliknya lihat perempuan yang ahli maksiat nemu tulisan ayat Al-Quran, kalau nggak salah ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di jalan diambil, dikasih wewangian, ditaruh di tempat yang terhormat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli maksiat, kenapa? Mengagungkan namanya Allah. Kama tayyabta ismi tayyabtuki kama tayyabtuka kama tayyabta ismi. Bukan seorang perempuan ya, seorang ahli maksiat. Aku membuat kamu mulia karena kamu memuliakan namaku. Karena itu nggak sembarangan masalah takzim ini.
Ya, kita harus tanamkan ta'zim kepada Allah ataupun apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan termasuk bentuk pengagungan kepada ilmu itu mengagungkan orang yang punya ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Aku siap menjadi budak orang yang mengajarkan aku satu huruf. Arti satu huruf itu ya kalau logikanya kan bukan huruf abata gitu, bukan, karena beliau sudah tahu huruf. Yang dimaksud man 'allamani harfan itu ilman wahidan, kalimatan wahidan, karena huruf itu bisa diartikan kalimat, bisa dikatakan bab, satu bab ilmu. Siapa yang mengajari aku satu ilmu aja, aku siap jadi hambanya, budaknya. Sehingga kalau dia mau jual, ya saya siap dijual. Kalau dia mau memerdekakan, ya saya siap dimerdekakan. Kalaupun dia tetap menjadikan aku pelayannya yang harus selalu melayaninya, aku siap melakukannya. Dan ini adalah puncaknya ta'zim kepada yang mengajari kita ilmu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Siapa yang mengajari seorang hamba satu ayat daripada kitab Allah, maka dia adalah tuannya hamba tersebut. Nah, itu guru yang mengajari kita ini adalah orang yang terhormat. Muliakan, hormati, sehingga kita akan mendapatkan manfaatnya ilmu. Ketika orang sudah mendapatkan ilmu, termasuk menjadi orang yang beruntung, karena idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, ilmun yuntafa'u bih, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahlul ilm, dan jadikan pecinta ahlul ilm, dan dijadikan orang-orang yang memuliakan ilmu, menghormati ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.